Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar lomba kompetensi siswa SMK tingkat provinsi di GOR Poltek Jember Selasa sampai Jumat 23 sampai 26 Mei 2023. Terdapat 54 lomba untuk seleksi ke tingkat nasional. Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa pada Selasa sore. Gubernur hadir didampingi PLT Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi. Seremoni pembukaan lomba tersebut berlangsung meriah. Selain memberi sambutan, Gubernur Hovifah juga mengajak siswa SMK menyanyikan lagu karangan Tulus Manusia Kuat. Kemudian para siswa ikut menyanyikan lagu tersebut secara serentak. Ada kejutan dalam kegiatan itu. Panitia menyediakan kejutan untuk Gubernur Hovifah yang sedang berulang tahun ke-58. Sementara PLT Kepala Dispendik Wahid Wahyudi menjelaskan bahwa peserta peraih juara 1 di tingkat provinsi akan mengikuti ajang LKS di tingkat nasional. Nanti juara nasionalnya akan diikutkan di tingkat dunia. Jawa Timur lanjutnya pernah meraih juara umum LKS tingkat nasional di tahun 2016. Menurut Wahid, nantinya terdapat 54 lomba, semua menjadi andalan. LKS ini adalah wadah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kompetensi keahlian para SMK itu sudah sesuai dengan tuntutan. Parameternya ialah tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2020 itu mencapai 11,89%. Kemudian di tahun 2022 menjadi 6,7% versi BPS. Versi Kemendikbud 3,3% karena ada parameter tertentu. LKS tahun 2023 tingkat provinsi se-Jawa Timur, SMK negeri maupun swasta ini dilaksanakan di Jember. Kemudian nanti para juara 1 di masing-masing bidang akan diikutkan pada LKS tingkat nasional. Kalau nanti tingkat nasional juga juara, akan diikutkan LKS tingkat dunia. Jawa Timur pernah menjadi juara umum itu pada tahun 2016. Setelah itu juara 2, juara 3. Dan nanti di saat kita menjadi tuan rumah, harapan besar kami LKS nasional juara umumnya adalah Jawa Timur. Karena kita siapkan sudah cukup lama, cukup matang, karena berbagai prestasi pendidikan itu banyak diraih oleh Provinsi Jawa Timur. Semoga LKS SMK ini juga diraih juara umumnya oleh Jawa Timur. Karena LKS untuk SLB juara umumnya sudah Jawa Timur. Ada 54 bidang lomba yang diikuti oleh SMA, SMK, negeri dan swasta se-Jawa Timur. Yang menjadi andalan yang mana? Semua menjadi andalan. Dan alhamdulillah LKS ini juga sebuah wadah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kompetensi keahlian para siswa SMK itu sudah sesuai dengan tuntutan Judika. Apa parameternya? Parameternya adalah tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2020 itu mencapai 11,89%. Sekarang tahun 2022 kemarin 6,7% versi BPS. Tetapi versi tracer study yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, lulusan SMK yang nganggur itu hanya 3,3%. Karena ada parameter-parameter tertentu, meskipun penghasilannya di atas UMK itu belum bisa di-cover oleh parameter BPS. Ya. Kemudian Gubernur Hovifah menyatakan bahwa untuk menjadi pusat SMK unggulan tidaklah sederhana. Masih ada lagi yang disiapkan, yaitu SMK BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. SMK BLUD bisa mengelola sumber pendapatannya sehingga suasana kompetitif antara siswa bisa produktif. Nah, untuk bisa menjadi SMK pusat unggulan memang kualifikasinya tidak sederhana. Setelah itu masih ada lagi yang kita siapkan SMK BLUD. SMK 12 ini orkestra SMK 12 Surabaya itu termasuk yang SMK BLUD. Ini adalah satu SMK pertanian yang di Jember ini juga SMK BLUD. Itu artinya bahwa mereka sudah bisa mengembangkan kreativitasnya dan mereka bisa mengelola sumber income-nya sehingga suasana kompetitiveness di antara para siswa itu sangat produktif. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa
sudah 3 tahun lebih ya, saya selalu koordinasi dengan Pak Wahid supaya mental anak-anak SMK adalah mental juragan, bukan mental karyawan. Itu artinya kawan-kawan sekalian, dari 38% yang terkonfirmasi melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur, khususnya mereka sudah melakukan wirausaha mandiri, artinya juragan. 49% mereka karyawan. Menjadi penting untuk bisa membangun mental juragan. Jadi kalau saya masuk ke kelas-kelas itu, selalu saya mendorong mereka untuk menjadi juragan. Lalu sisanya adalah mereka yang masuk ke perguruan tinggi. Kami ini sudah melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang punya fakultas vokasi. Tapi memang dari SMK ada kecenderungan mereka sudah diinden. SMK tertentu itu mereka kelas 10 sudah mulai diidentifikasi, nanti mereka kelas 11 sudah mulai diinden. Sehingga lulus mereka di kelas 12 mereka sudah masuk pada dunia kerja. Tapi saya seringkali menyampaikan usahakan untuk bisa menjadi juragan, bukan menjadi karyawan. Nah ini kemudian PR kita adalah trennya ini kan tren ekonomi, orang dengan kontrak kerja jangka pendek. Tetapi bahwa BPS itu belum menghitung yang mereka kerja-kerja mandiri itu belum dimasukkan di dalam hitungan KTPT, tingkat pengangguran terbuka. Jadi ini yang terus kita komunikasikan, kalau dia tidak terasosiasi pada satu perusahaan itu dia dianggap nganggur gitu. Jadi hal-hal ini yang memang harus terus dikomunikasikan, karena ini kan secara nasional ya, cara menghitung BPS, TPT di masing-masing daerah sampai kemudian TPT tingkat nasional. Kita bersyukur bahwa tingkat pengangguran terbuka SMK itu dari 11, sekian di tahun 2020 kemarin sudah 6, sekian, bahkan hitungan Kemendikbud sudah 3,3%. Itu artinya bahwa kesesuaian antara SMK dengan Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja itu makin matching. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember. Pembukaan Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Provinsi Jawa Timur dalam